Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Jurnalistik bagian 1, media massa. Pengertian media massa. Kebutuhan akan informasi dan pengetahuan baru sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Maka, semakin pesatnya kebutuhan akan informasi-informasi baru menyediakan lapangan kerja yang lebih luas di bidang kepenulisan. Media massa adalah media yang diperuntukkan untuk massa, publik, khalayak atau masyarakat umum. Dalam ilmu jurnalistik, media yang menyiarkan berita atau informasi disebut dengan istilah pers. Fungsi media massa. Yang pertama, menginformasikan peristiwa-peristiwa atau to inform. Maksudnya, bahwa media massa merupakan sarana untuk menginformasikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal penting yang perlu diketahui oleh khalayak. 2. Mendidik melalui tulisan-tulisannya atau to educate. Tulisan di media massa dapat mengalihkan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, membentuk watak sekaligus meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan para pembacanya. Yang ketiga yaitu menghibur melalui karangan khas dan karya fiksi atau to entertain. Media massa merupakan tempat yang dapat memberikan hiburan kepada pembacanya atau khalayaknya. Menurut William S. Howell, hiburan bisa digunakan untuk meredam ketegangan dan melunakkan potensi pertentangan atau friksi. Tulisan yang bersifat menghibur biasanya dalam bentuk karangan khas atau feature dan fiksi seperti novel, cerpen, dan puisi. Fungsi keempat yaitu memengaruhi atau to influence. Maksudnya bahwa media massa dapat mempengaruhi pembacanya, baik pengaruh yang bersifat pengetahuan, perasaan, maupun tingkah laku. Kelima, memberikan respon sosial atau to social responsibility. Maksudnya bahwa dengan adanya media massa, baik penulis dan pembaca dapat menanggapi fenomena dan situasi sosial atau keadaan sosial yang terjadi. Fungsi keenam yaitu penghubung atau to linkage. Maksudnya bahwa media massa dapat menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara perseorangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, ketika terjadi busung lapar yang melanda di suatu daerah tertentu, dengan adanya informasi dari media massa, bencana tersebut dapat teratasi. Karakteristik media massa. Pertama yaitu melembaga. Media massa merupakan organisasi yang terdiri atas kumpulan orang-orang yang digerakkan oleh suatu sistem manajemen dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Bersifat umum. Media massa terbuka dan ditujukan kepada masyarakat umum. Berisi hal-hal yang bersifat umum dan media massa itu bukan untuk kepentingan pribadi. 3. Bersifat anonim atau heterogen. Orang-orang yang terikat dalam media massa tidak saling kenal atau anonim, dan orang-orang yang menaruh perhatian pada media massa
bersifat heterogen atau beraneka ragam dari segi suku, ras, agama, pendidikan, dan seterusnya. Yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Karakteristik lain dari media massa bahwa media massa dapat menyampaikan pesan pada khalayak secara serempak. Serempak di sini yaitu serempak ketika media massa menjalin kontak dengan para pembacanya. Meskipun khalayak berbeda jarak tempat, namun dapat membaca informasi yang disampaikan oleh media massa yang bersangkutan secara serempak. 5. Mementingkan isi daripada kedekatan. Media massa dalam memuat suatu tulisan lebih banyak mementingkan isi atau konten daripada kedekatan hubungan. Jadi, meskipun kemungkinan kita dekat dengan orang-orang yang terlibat dalam media massa tempat kita mengirimkan tulisan, belum tentu tulisan kita dimuat jika memang tidak layak. Bentuk-bentuk media massa ada dua. Yang pertama yaitu surat kabar, yang kedua adalah majalah. Surat kabar. Jenis-jenis surat kabar ada 3, yaitu surat kabar internasional, surat kabar nasional, dan surat kabar lokal. Sementara itu, karakteristik surat kabar yang pertama yaitu publisitas, penyebarannya pada khalayak. 2. Periodisitas, artinya memiliki keteraturan dalam terbitannya. Ketiga, universalitas, artinya bahwa isi surat kabar berkaitan dengan keberagaman umum. 4. Aktualitas, yaitu berkaitan dengan hal-hal atau sesuatu yang baru. 5. Terdokumentasikan, artinya bahwa berbagai fakta, berita, informasi, opini, semuanya dapat terdokumentasi. Jika sewaktu-waktu kita membutuhkannya, kita bisa membukanya kembali. 2. Majalah. Jenis-jenis majalah yaitu majalah konsumen umum, majalah bisnis, majalah kritik sastra dan ilmiah, majalah khusus terbitan berkala, dan majalah humas. Karakteristik majalah. Pertama, penyajian isinya lebih mendalam, terutama tulisan dalam bentuk cerita. 2. Nilai aktualitasnya lebih lama. 3. Banyak menyajikan gambar dan foto sehingga lebih menarik. 4. Sampul lebih menarik dan atraktif. Nah, untuk di sekolah biasanya kita membuat majalah. Keuntungan menulis di media massa. Ada 2 keuntungan yang dapat kalian peroleh jika menulis di media massa. Yang pertama, keuntungan finansial. Tentu kalian tahu jika tulisan kita sudah dimuat di media massa, kita akan mendapatkan honor menulis. Yang kedua, keuntungan non-finansial terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepuasan batin. 2. Kita juga akan mendapatkan popularitas. Yang ketiga, prestis. Dan ada banyak manfaat yang lain. Ketika menulis di media massa, seorang jurnalis
memiliki sebuah kode etik jurnalistik. Jadi, seorang jurnalis tidak bisa sembarangan menulis di media massa. Ada etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu etika institusional. Menyangkut sistem aturan, peraturan, kebijaksanaan yang dikembangkan oleh institusi media massa atau yang mengawasi. Kemudian, institusi pengawas media massa bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Jika media massa melanggar, maka media massa akan mendapatkan sanksi. Etika personal. Kejujuran bersifat objektif terhadap data dan fakta. Jika suatu saat kita menjadi seorang jurnalis, yang harus ada di dalam diri kita yang pertama adalah jujur. Artinya menyampaikan data dan fakta dengan sebenar-benarnya. Kemudian akurasi, ketepatan informasi dan data yang disampaikan kepada khalayak. Sehingga kita harus memiliki ketelitian terhadap apa yang kita tulis. Kemudian bebas dan bertanggung jawab. Pers memiliki kebebasan, tetapi juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disampaikan. Terakhir, kritik konstruktif, yaitu kritik yang membangun. Etika profesional. Etika yang berkaitan dengan penentuan cara penyampaian pesan atau pemberitaan yang paling tepat, sehingga informasi dapat dengan mudah diterima khalayak. Etika profesional ini tolak ukurnya adalah perilaku dan pertimbangan moral yang disepakati bersama oleh komunitas profesi jurnalistik. Demikian materi jurnalistik bagian 1 media massa yang diambilkan dari buku yang berjudul Pengantar Jurnalistik karya Cahyono Widarmanto. Jika informasi tadi bermanfaat, bantu kami like dan subscribe serta aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum.